Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Chris Wicaksono dan hari ini saya akan membahas sedikit tentang makalah yang sudah saya buat dengan judul Computing Chromatic Polynomial via Dynamic Programming and Lagrange Interpolation. Baik, jadi di sini kita langsung masuk saja ke introduksi. Seperti yang kita ketahui, graph vertex coloring problem merupakan masalah klasik dan fundamental di ranah teori graph, computer science, dan kombinatorika. Problemnya itu sebenarnya sederhana. Jika diberikan suatu graph, bagaimana cara kita mengassign suatu warna-warna untuk vertex-vertex yang ada sedemikian sehingga tidak ada vertex bertetangga yang memiliki warna yang sama dan kita ingin menggunakan warna sesedikit mungkin. Pencarian untuk satu single valid assignment ini sebenarnya sudah didiskusikan di makalah saya sebelumnya. Jadi kita tidak akan membahas terlalu dalam untuk permasalahan ini, melainkan di paper kali ini saya ingin membahas sesuatu yang jauh lebih rumit. Kita akan pindah dari decision problem untuk mencari suatu assignment. Kita pindah ke ranah menghitung jika diberikan ada sebanyak K warna, ada berapa cara berbeda untuk mewarnai graph G tersebut dengan proper coloring. Angka tersebut ini dikenal dengan chromatic polynomial. Inti dari paper ini yaitu dinotasikan sebagai PGK. Tapi kenapa sebenarnya kita ingin peduli PGK itu apa sih sebenarnya? Dari awal kita ingin tahu apa aplikasinya, dan ini ternyata setelah saya selidiki di beberapa paper yang ada sudah dibahas bahwa chromatic polynomial ini sebenarnya sangat berguna untuk alokasi channel di stasiun televisi, untuk konstruksi timetable, dan di ranah fisika juga, yaitu statistical mechanics, terutama di ranah pot model. Tidak hanya itu, tapi PGK sebenarnya juga bisa memberi kita informasi yang lebih dalam tentang properti struktur dari graf tersebut. Nah, sayangnya walaupun kegunaannya sangat banyak, chromatic polynomial ini terkenal sangat sulit karena chromatic polynomial ini membutuhkan Sharpe-Hart complexity, di mana itu sangat sulit untuk dihitung dan biasanya computationally intractable. Kita bisa lihat bahwa jika ada K warna dan N adalah ukuran dari set vertex dari graph tersebut, maka kita akan harus mengecek hingga K pangkat N at worst. Ini tentunya jika kita melakukan brute force, yang mana kita tidak akan lakukan di paper ini, melainkan kita akan menggunakan dynamic programming dan Lagrange interpolation. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian teorinya, theoretical foundation. Kita ingin membahas pertama apa itu sebenarnya chromatic polynomial secara formal. Misalkan diberikan suatu graph G, V, E, di mana V adalah tentunya set dari simpul-simpul yang ada dan E adalah set dari edge yang ada atau sisi, yang merupakan sebuah undirected graph, dengan N adalah ukuran dari vertex atau jumlah vertex yang ada. Sebuah proper key coloring dari G adalah sebuah fungsi ini yang memetakan vertex yang ada ke K warna yang sudah kita pilih tadi, jika ada K warna, sedemikian sehingga FU tidak sama dengan FV untuk setiap sisi yang ada U, V di dalam edge dari sisi. Nah, PGK ini tentunya ini kan hanya untuk satu valid assignment. Kita ingin menghitung ada berapa banyak, maka kita melakukan kardinalitas dari seluruh himpunan F yang memetakan V ke K warna tadi yang memenuhi. Ini adalah definisi formalnya. Walaupun ini itu kita notasikan sebagai pakai kardinalitas, kan berarti ada hasil secara numeriknya. Tapi sebenarnya PGK ini adalah polinomial dalam K yang berpangkat N. Ini nanti akan terlihat lebih masuk akal di contoh di bawah.
Kita bisa lihat di sini. Ini contohnya, misalkan G tidak memiliki sisi apapun, maka untuk setiap vertex kita bisa memilih dari K warna yang ada secara bebas. Artinya apa? Artinya ya PGK-nya adalah K pangkat N. Sudah selesai. Sesederhana itu untuk graf yang memang tidak kompleks. Lalu selanjutnya, jika G adalah graf komplit Kn, maka setiap vertex harus punya warna yang berbeda. Tentu saja ini berarti K dikali K min 1, K min 2, dan seterusnya sampai K min N plus 1. Ini kita bisa melihat bahwa kenapa ini disebut polinomial, karena akhirnya nanti kita akan selalu mendapatkan bentuk K pangkat N. Jadi ini nanti dikalikan ke sini, ke sini, ke sini, dan kita akhirnya pasti mendapatkan K pangkat N dan sebuah polinomial berderajat N. Oke, kita masuk saja ke dalam rumus deletion contraction. Sebenarnya ada rumus yang bisa digunakan secara rekursif, tetapi ini sebenarnya rumusnya masih cukup berat. Ini adalah rumusnya, PGK sama dengan PGE min E K min PG per E K, di mana G min E yang di sini adalah graf setelah menghapus HE, dan G per E adalah graf setelah kontraksi dengan E. Lalu kita akan membahas juga label colors and unused colors. Jadi sebenarnya PGK ini tadi kan menghitung coloring yang valid menggunakan K warna yang tersedia. Ini bukan berarti kita harus menggunakan semua K warna yang ada. Jadi misalnya kalau kita diberikan warna-warna seperti merah, biru, dan hijau, jika ada proper coloring yang hanya menggunakan warna merah dan biru, maka ini tetap masuk dihitung ke PG, 3. Karena tadi kan ada 3 warna yang tersedia, tetapi kita hanya menggunakan 2, dan ini masih tetap dihitung di dalam sini. Nah, ini kenapa nanti pas DP kita menggunakan DP-nya kita bisa mengassign color class E kosong, karena berarti tadi untuk yang warna green kita kosongkan. Ini juga kita bisa lihat perbedaannya dari bilangan kromatik dari G, perbedaan PGK dan bilangan kromatisnya. Kalau bilangan kromatis itu kan membahas tentang minimum warna yang dibutuhkan agar bisa mencapai kondisi valid coloring. Tetapi untuk PGK sendiri itu kita menghitung berapa banyak valid coloring yang ada jika diberikan K warna. Jelas ini berbeda, dan jelas kita juga bisa tahu bahwa PGK sama dengan 0 untuk setiap K yang kurang dari bilangan kromatis dari G. Ini obvious karena ya kalau kita warnanya kurang dari minimumnya saja, kita pasti tidak mungkin bisa mencapai kondisi valid coloring. Makanya valid coloring yang ada pasti 0. Ini useful polynomial property sebenarnya hanya membahas sedikit tentang secara make sense, secara fundamental polinomial itu bisa mendapatkan properti apa aja sih untuk secara umum ya. Ini yang tadi kita sudah bahas, PGK pasti punya polinomial berderajat N dan leading coefficients-nya 1, jadi pasti bentuknya paling depan K pangkat N. Lalu untuk G yang mempunyai setidaknya satu vertex saja, maka PG 0 jika cuma diberikan 0 warna, berarti kita tidak bisa melakukan valid coloring apapun. Berarti jawabannya 0. Lalu ketiga, kalau at least punya satu sisi, berarti PG1 sama dengan 0. Kenapa? Karena kita punya satu sisi, berarti sisi ini at least membutuhkan 2 endpoint yang berhubungan, pasti kita butuh at least 2 warna. Jadi jika hanya satu warna pasti tidak mungkin tercapai valid coloring. Lalu di sini kita akan membahas tentang independent set dan subset representation. Sebuah set di dalam vertex yang merupakan subset dari si himpunan vertex yang ada disebut sebagai independent set jika tidak ada sisi yang mana dua vertexnya itu ada dua-duanya di dalam I. Artinya ya
secara simple tidak ada vertex yang bertentangan di dalam I. Ini nanti kita akan menggunakan bit masking sebenarnya di programnya, dimana jika untuk suatu subset kita ingin merepresentasikan bahwa VI itu ada di dalam subset, kita bisa menggunakan bit mask, dimana bit yang di set sebagai 1 itu artinya V ke I itu ada di dalam, jika 0 tidak di dalam. Jadi misalnya ini 1011 kan kita melihat binary dari kanan, berarti ini 0, ini indeks 1, dan ini indeks 3, berarti yang masuk 0, 1, 3. Dan ini nanti akan sangat-sangat berguna untuk mempercepat perhitungan sebenarnya, agar tidak ada overhead yang terlalu berlebihan di dalam program. Lalu kita masuk ke inti matematikanya yang sangat menarik menurut saya. Ini adalah Lagrange interpolation, di mana kita bisa merekonstruksikan suatu polinomial jika diketahui titik-titik input yang berbeda. Sebenarnya ini bisa dilihat note-nya di dalam situs saya sendiri, nanti bisa dicek. Penurunannya mirip di sana, tapi ini memakai konteks yang lebih disesuaikan untuk paper ini. Jadi problemnya secara umum adalah diberikan M titik berbeda, yaitu X1, Y1, X2, Y2, XM, YM, di mana setiap XI-nya berbeda. Maka kita ingin mengkonstruksikan sebuah polinomial fx sedemikian sehingga ini dipenuhi semua, fx1, Y1, fx2, Y2, dan sampai fxm, YM. Maka ada suatu polinomial unik yang berderajat paling tinggi M-1 yang memenuhi kondisi-kondisi tersebut. Nah, uniknya Lagrange interpolation ini, idenya adalah menggunakan kita bagi-bagi lagi fx tadi menjadi f1 sampai fmx. Jadi ini fx ini kita akan gabungkan dari informasi dari M polinomial yang lebih kecil lagi. Untuk setiap fi ini kita ingin dia bertanggung jawab untuk setiap poin. Jadi lebih detailnya, lebih formalnya adalah ini. Fi xj sama dengan yi jika xj sama dengan xi dan 0 sisanya. Artinya apa? Hasilnya pokoknya bernilai yi jika dan hanya jika i sama j ini nilainya sama. Jadi fi xi pasti yi, sisanya 0. Jika kita konstruksikan dari polinomial M yang lebih kecil yang ada tadi, kita sebenarnya bisa tinggal hanya menambahkan. Jadi fx adalah sumasi dari i sama dengan 1 sampai m dari fix. Ini bisa, kenapa ini benar? Karena kalau kita menggunakan fxj, sisanya kan 0 ketika kita memasukkan poin yang bukan xj kan. Nah, tapi nanti ketika ketemu indeks fj xj yang kita sudah ketahui bahwa ini nilainya yj kan. Nah, ini dapat di akhir, dan ini sesuai seperti target awal kita untuk memenuhi parameter-parameter tadi. Nah, kita berarti tinggal hanya menyelesaikan untuk setiap fix sebenarnya value-nya apa. Nah, karena kita tahu semua nilainya 0 kecuali di yi, berarti kita bisa tinggal membuat faktor berikut, dimana kita biarkan perkalian ini mulai dari x1 sampai x kurang x1 sampai x kurang xm, kecuali kita remove satu poin, yaitu x kurang xi, dimana kita sengaja membuang itu biar tidak terjadi 0 ketika kondisi x sama dengan xi, karena kita mau nilainya yi kan di situ. Nah, ini jika kita sederhanakan, kita akan mendapatkan product notation sebagai berikut. Di sini memang kita sudah mendapatkan nilai 0 untuk di setiap titik selain xi, tapi apakah kita dijamin mendapatkan yi? Tidak. Karena ya kita memang belum mencantumkan informasi apa-apa tentang yi, maka kita harus mensubstitusi lagi nih. Kalau kita masukkan x sama dengan xi, berarti nanti di sini hasilnya setelah kita masukkan xi di sini kan. Nah, kita pengen hasilnya yi. Cara mendapatkan yi dari ekspresi ini adalah tinggal kita scale lagi pakai ekspresi ini, agar nanti ke cancel atas bawahnya dan kita akhirnya mendapatkan yi. Jadi
akhirnya kita mendapatkan Fix adalah YI dikali dengan produk dari 1 sampai M, di mana J bukan I, dari X kurang XY per XI kurang XY. Nah, ini kan tadi baru satu kondisi Fix dong. Kita ingin mensumasikan semua Fi tadi dari 1 sampai M, berarti sumasi dari 1 sampai M dan ekspresi untuk setiap Fix-nya. Nah, ini gunanya sebenarnya apa kita menggunakan Lagrange interpolation ini? Intinya sebenarnya kita jika diberikan n+1 titik berbeda, kita bisa menghitung PGK untuk setiap K lebih besar dari n+1. Jadi sesuai namanya interpolasi, jika kita diberikan cukup poin, kita sudah tahu sebenarnya polinomial ini sebenarnya ngapain. Jadi kita tidak perlu menghitung jauh-jauh lagi dan brute force untuk setiap K yang lebih besar dari n+1, karena kita udah punya informasi n+1 titik sebelumnya, maka kita bisa merekonstruksikan polinomialnya. Ini alasannya tadi ya, kenapa kita combine DP-nya dan Lagrange interpolation. Tentunya DP-nya untuk menjawab secara manual dari PG1 sampai PGN+1, lalu kerja si Lagrange interpolation adalah sisanya, yaitu setelah mendapatkan n+1 titik tadi, kita akan bisa menjawab tentang polinomial ini sebenarnya ngapain. Ini ada contoh sederhana. Kita consider sebuah path graph P3 dengan vertex V0, V1, V2 dan edge V0, V1 dan V1, V2. Ya, ini seperti path graph biasa. Maka independent subsetnya tadi tidak boleh ada sisi yang bertetangga, simpul yang bertetangga di dalam independent subset. Berarti himpunan kosong kan valid karena tidak ada yang melanggar di dalam sana. V0 valid, V1 valid, V2 valid, V0 V2 valid. Tapi V0 V1 nggak valid, V1 V2 nggak valid karena ya mereka bertetangga. Tadi kan edge-nya didefinisikan ini. Oke, jadi chromatic polinomialnya dari path graph ini apa sih sebenarnya? Kan gambarnya paling kira-kira seperti ini ya. Ini. Nah, dari situ kita bisa memilih sebenarnya middle vertex V1-nya bisa milih K warna yang tersedia. V0-nya bisa memilih K-1 karena dia harus berbeda dengan V1, dan V2 harus memilih K-1 sisanya juga. Maka polinomialnya adalah ini, K dikali K-1 kuadrat, yang hasilnya K pangkat 3 min 2 K kuadrat plus K. Nah, nanti setelah kita menggunakan cara DP dan interpolation, sebenarnya kita bisa mendapatkan ini untuk, karena K3 berarti kita membutuhkan n+1, yaitu 4. Kita membutuhkan 4 poin, dan ketika 4 poin ini sudah tersedia, kita bisa rekonstruksikan polinomialnya, dan setelah direkonstruksi ternyata hasilnya sama. Oke, ini adalah kita masuk ke bagian algoritma desainnya. Kita menggunakan dynamic programming. Jadi di sini sebenarnya dynamic programmingnya kita gunakan untuk menghitung valid coloring untuk fixed number of colors. Tadi kita butuh menghitung dari 1 sampai n+1. Jadi kita fixkan untuk setiap K sama dengan di dalam range 1 sampai n+1 tadi. Lalu kita asumsikan I ini adalah family dari semua independent subset dari V. Untuk setiap subset S di dalam V, dan untuk setiap integer bilangan bulat non negatif C lebih besar dari sama dengan 0, kita definisikan ini DP-nya FCS adalah total penjumlahan proper coloring untuk S menggunakan warna dari 1 sampai C. Nah, ini base case DP-nya kita tahu bahwa jika ada 0 warna dan himpunannya kosong, kenapa hasilnya 1? Karena kita tidak perlu melakukan apa-apa, dan itu dihitung sebagai satu cara yang valid, yaitu tidak melakukan apa-apa. Jadi F0 dari himpunan kosong adalah 1. Lalu sisanya pasti kosong, karena kita dengan 0 warna kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini yang paling penting. Transisinya sebenarnya sederhana. Jadi FCS adalah penjumlahan dari I subset dari S, di mana I adalah ada di dalam himpunan family independent subset dari V tadi, dari
jika kita mengambil satu warna dikurang yang sekarang C-1 dari subset yang kita lagi selidiki dengan menghapus I, dimana I tadi ya seluruh subset dari S dan anggota dari independent subset dari V. Nah, ini I boleh empty set karena colornya kan boleh tidak dipakai. Dan setelah kita menghitung semua ini, jawaban akhir kita terletak pada PGK sama dengan FK dari V, yaitu ya menjawab pertanyaan awal kita, berapa proper coloring yang ada jika kita menggunakan K-warna terhadap vertex V kita. Ini adalah sedikit dari pseudocode yang ada. Inti pentingnya sebenarnya adalah pre-compute all independent subset dari V ini yang ternyata memakan sedikit waktu yang tetap eksponensial, karena subset kita bisa menggunakan bit masking dan jika kita memiliki n vertex kita tetap membutuhkan waktu Edwards big O 2 pangkat n yang tetap eksponensial, tetapi ini jauh lebih baik dibanding tadi di awal kita menggunakan brute force. Misalnya kita menggunakan brute force, kita pasti menggunakan K pangkat n, dimana K itu sebenarnya sangat besar, bisa sangat besar, dan ini adalah improvementnya. Ini complexity analysis. Di akhir-akhir kita akan mendapatkan nanti ON 3 pangkat n. Oke, sebenarnya jika belum clear dari tadi, sebenarnya metodenya itu sebenarnya sederhana. Pertama kita pre-compute apakah sebuah vertex subset itu adalah independent set. Yang kedua kita lakukan DP dari 1 sampai n+1 agar kita bisa mendapatkan n+1 titik yang berbeda. Lalu kita apply Lagrange interpolation-nya dan kita berarti mendapatkan chromatic polynomialnya. Sesederhana itu sebenarnya. Dan ini adalah hasil eksperimen yang dilakukan oleh saya. Di sini kita memiliki dataset yang menggunakan deterministic random undirected graph, dan untuk setiap ukuran kita menggunakan fixed. Jadi graf yang sama bisa diregenerasi dan bisa dites berkali-kali. Ini nanti ukurannya kita akan menggunakan 5, 8, 10, 12, 14, 15. Ukurannya tidak terlalu besar karena agar mempertimbangkan ketika kita menggunakan brute force kita masih bisa mencapai time out tanpa menunggu terlalu lama. Jadi nanti di sini percobaan yang saya lakukan itu sebenarnya DP plus Lagrange yang kita bahas di paper ini dikomparasikan melawan naive backtracking. Di sini untuk naive method yang melebihi 2000 millisecond kita akan anggap itu sebagai timeout dan tidak akan ditunggu lebih lama lagi, karena itu sudah pasti lebih buruk dari yang DP plus Lagrange, karena DP plus Lagrange ini tidak terlalu lama. Oke, ini tentang graf apa saja sebenarnya yang ada di dataset saya. Ini adalah generated graph instance-nya untuk ukuran 5 nanti. Ya tentunya n-nya ini adalah ukuran dari jumlah vertex-nya, dan ini seed yang digunakan. Ini requested P adalah probabilitas untuk mengecek apakah suatu edge akan ditambahkan atau tidak, dan ternyata actual density-nya adalah di sini. Nah, ini bisa kita lihat DP plus Lagrange lawan backtracking untuk setiap ukuran di sini. Ini ada juga banyak sisi yang ada, dan ini jumlah independent set yang berhasil ditemukan. Dan ini solusi untuk DP ternyata sangat cepat. Bisa dilihat dalam waktu milisecondnya sendiri saja sudah kalah jauh. Di n sama dengan 8 saja sudah 200 kali lipat, 2000 kali lipat. Dan ini stop K ini adalah nilai stop untuk K ketika backtracking. Jadi stop di K yang keberapa, dan ini memori yang digunakan. Bisa dilihat perbandingannya DP melawan backtracking ini sangat jauh. Dan ini ada density sweep khusus untuk n sama dengan 12. Jadi kita menggunakan densitas yang berbeda-beda untuk
N sama dengan 12. Yang tadi ini kan divariasikan di ukuran vertexnya, dan yang ini divariasikan di density-nya. Ini bisa dilihat bahwa semakin density-nya berkurang ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama, dan ini akan improve semakin dense, karena seperti yang kita tahu tadi memang performanya begitu. Dan ini adalah benchmark yang lebih detail lagi, seperti visited nodes-nya berapa dan statusnya completed atau timeout. Dan di sini verified tuh maksudnya dibandingkan dengan si knife backtracking ini sebenarnya hasilnya apakah sama sih DP plus Lagrange. Dan ini cuma bisa sebenarnya diverifikasikan terhadap dua yang pertama, karena statusnya sebenarnya completed untuk backtracking hanya di dua yang pertama. Sisanya kita verifikasi lagi menggunakan verify prefix yang ternyata sejauh ini juga hasilnya benar. Ini analytical discussion-nya, tidak akan saya bahas terlalu dalam. Ini membahas ya perbandingan yang sudah kita lakukan tadi, dan ternyata tetap ada trade off yang ada, karena jika kita menggunakan DP, table-nya itu sebenarnya bertumbuhnya sangat pesat, yaitu big O 2 pangkat N, dan ini nanti ketika N-nya sudah cukup besar, masalahnya udah bukan tentang waktu lagi, tetapi tentang memori yang disediakan. Jadi trade off antara waktu dan memori tetap ada sebenarnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.